Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Susan Febriantina beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, Program Studi Pendidikan Bisnis 2019, kelas B. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi teknik pembentukan karakter peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeli Wais Ningsih dengan NIM 1707619068. Perkenalkan, nama saya Puki Dwi Kartika dengan NIM 17076190118. Nama saya Remus Boyan dengan NIM 170761956. Perkenalkan, nama saya Salam Adib, Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707619040. Perkenalkan, nama saya Salva Delina dengan NIM 1707619023. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunianingsih dengan NIM 170761904. Berikut ini merupakan subjudul dari materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian karakter. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter. Yang ketiga, faktor pembentukan karakter. Yang keempat, prinsip pendidikan karakter. Kelima, tahap pendidikan karakter. Keenam, tujuan pendidikan karakter. Yang ketujuh, macam-macam karakter. Kedelapan, ada bentuk strategi pembentukan. Dan yang terakhir, yaitu ada membangun karakter dengan pembelajaran kontekstual. Baik, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pendidikan karakter. Nah, kalian tahu gak sih pengertian karakter itu apa? Secara etimologi, istilah karakter itu berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Sedangkan secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Nah, kemudian pengertian karakter itu sendiri, karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Maka karakter merupakan akhlak atau budi pekerti seseorang yang merupakan kepribadian khusus serta membedakan dirinya dengan orang lain. Karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada moral knowing atau pengetahuan moral, kedua ada moral feeling atau perasaan moral, ketiga ada moral behavior atau perilaku moral. Kemudian karakter yang baik terdiri dari yang pertama knowing the good atau pengetahuan tentang kebaikan, kedua ada doing the good atau berbuat kebaikan, dan yang terakhir adalah desiring the good atau keinginan terhadap kebaikan. Untuk mendukung karakter yang baik tersebut, maka dibutuhkan pembiasaan dalam pikiran atau habits of mind, pembiasaan dalam perasaan atau habits of heart, dan juga pembiasaan dalam tindakan atau habits of action. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Nah, pengertian pendidikan karakter yang pertama yaitu menurut Zucchini yaitu adalah proses pemberian tuntutan peserta atau anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta karsa dan karya. Kemudian yang kedua, menurut Winton, pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya. Kemudian menurut Prasetyo dan Riva Siantam, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penamaan
Nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak serta kecerdasan pikiran. Adapun pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan seseorang atau sekelompok orang dalam usaha pendewasaan dengan cara pembelajaran serta latihan proses perluasan dan cara mendidik. Nah, untuk pengertian pendidikan karakter itu sendiri, pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada siswa agar terbentuk kepribadian yang berkarakter baik dan ditunjukkan dalam kesehariannya dalam berperilaku baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama maupun lingkungan. Pendidikan karakter tidak bisa hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih keterampilan tertentu. Pendidikan karakter itu diperlukan proses, contoh teladan, serta pembiasaan dalam lingkungan anak didik tersebut, seperti lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah, dan juga serta lingkup media massa. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Keberhasilan atau kegagalan dalam proses penerapan pendidikan karakter. Karakter itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Zubaidi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada faktor insting atau naluri. Insting adalah sikap atau tabiat yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Yang kedua, ada adat atau kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perilaku yang sama yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang ketiga, ada keturunan. Keturunan merupakan sifat-sifat anak sebagian besar yang merupakan pantulan dari sifat-sifat orang tuanya, baik dalam sifat jasmania dan sifat rohania. Yang keempat, itu ada lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang melingkupi hidup manusia di sekitarnya. Yang mengelilinginya bisa berupa lingkungan alam ataupun lingkungan pergaulan. Seperti yang dijelaskan oleh Maharani dan Mustika melalui jurnal bimbingan dan konseling, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter berasal dari diri sendiri atau dari luar diri sendiri. Bisa dari lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan seseorang di masyarakat. Dari hal tersebut, terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi karakter bisa berasal dari mana saja, termasuk berasal dari lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar bagi siswa, namun lingkungan sekolah juga memberikan pengaruh disiplin dalam keseharian siswa. Selain itu, dalam penelitian Hidayat, faktor-faktor disiplin yang penting untuk diperhatikan yaitu kesadaran, keteladanan, dan penegakan peraturan. Kesadaran menjadi faktor utama. Sedangkan keteladanan dan penegakan peraturan menjadi pendukung dalam kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, keteladanan dan penegakan peraturan tidak dapat bertahan lama pada diri seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan merupakan interaksi antara faktor-faktor yang terlibat di dalamnya guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi faktor-faktor tersebut secara jelas dapat tersaksi dalam proses belajar, yaitu ketika pendidik mengajarkan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan pada peserta didik. Sementara peserta didik menerima pengajaran tersebut. Menurut Swangwarts dalam Samani dan Haryanto menguraikan prinsip-prinsip pendidikan karakter yang efektif, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-nilai inti
sebagai landasan bagi pembentukan karakter yang baik. Yang kedua, ada karakter harus dapat dipahami secara komprehensif, termasuk dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang sungguh-sungguh dan proaktif, serta mempromosikan nilai-nilai inti ke semua fase kehidupan. Yang keempat, itu ada sekolah harus menjadi komunitas yang peduli. Yang kelima, ada menyediakan peluang bagi para siswa untuk melakukan tindakan bermoral. Yang keenam, ada pendidikan karakter yang efektif harus dilengkapi dengan kurikulum akademis yang bermakna dan menantang, yang menghargai semua pembelajar dan membantu mereka untuk mencapai sukses. Yang ketujuh, ada pendidikan karakter harus secara nyata mengembangkan motivasi pribadi siswa. Yang ke-8, ada seluruh staf sekolah harus menjadi komunitas belajar dan komunitas moral yang semuanya saling berbagi tanggung jawab bagi berlangsungnya pendidikan karakter dan berupaya untuk mengembangkan nilai-nilai inti yang sama menjadi paduan pendidikan karakter bagi para siswa. Yang ke-9, ada implementasi pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral yang diperlukan bagi staf sekolah maupun para siswa. Yang ke-10, ada sekolah harus merekrut orang tua dan anggota masyarakat sebagai partner penuh dalam upaya pembangunan karakter. Yang terakhir, itu ada evaluasi terhadap pendidikan karakter harus juga menilai karakter sekolah, menilai fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, sampai pada penilaian terhadap bagaimana cara para siswa memanifestasikan karakter yang baik. Sedangkan menurut Zubaidi, ada beberapa prinsip karakter yang dapat digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Seperti 1. Berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti, dimulai dari awal peserta didik sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, bahkan sampai terjun ke masyarakat. Yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, serta muatan lokal. Yang ketiga, ada nilai tidak sekedar diajarkan, tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. Aktivitas belajar dilakukan untuk mengembangkan seluruh kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, ada proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Berikutnya terdapat tahap pendidikan karakter. Pembentukan karakter merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan di sekolah, karena pendidikan karakter menjadi sebuah pijakan dalam mata pelajaran dan bisa menjadi penentu bagi siswa untuk mengantarkan siswa menjadi insan kamil. Nah, di sini terdapat 3 tahap dari pendidikan karakter. Yang pertama di tahap pengetahuan, lalu tahap pelaksanaan, dan juga tahap pembiasaan. Pada tahap pengetahuan, pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui pengetahuan, yaitu lewat setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Lalu, ada tahap pelaksanaan. Pendidikan karakter bisa dilaksanakan dimanapun dan dalam situasi apapun. Dilaksanakan mulai dari sebelum proses belajar mengajar sampai pembelajaran usai. Nah, hal ini dapat diterapkan berupa sifat kedisiplinan dengan cara menjalani tata tertib di sekolah, lalu juga ada kejujuran dengan cara mengumpulkan tugas dengan benar, tidak menyontek atau memberikan contekan kepada siswa lainnya. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini, guru juga dapat berperan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, yaitu guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa dan lebih pandai daripada peserta didiknya. Hal ini artinya peserta didik menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Maka dengan memberikan contoh yang baik, diharapkan peserta didik dapat mengikuti sisi positif yang dimiliki oleh gurunya. Lalu juga guru dapat menjadi apresiator. Mengapresiasi proses yang dijalani peserta didik juga penting bagi pembentukan karakter.
Misalnya itu dengan memberikan pujian bagi siswa yang datang tepat waktu, rajin mengerjakan tugas, dan hal lain sebagainya. Lalu juga guru dapat mengajarkan nilai moral. Nilai moral itu tidak tertulis dalam setiap buku mata pelajaran. Maka dari itu penting bagi guru untuk menanamkan nilai moral dalam setiap pelajaran agar dapat dijadikan bahan pembelajaran hidup peserta didik. Saat mengajar matematika, contohnya, guru jangan hanya sekedar memberikan rumus dan cara mengerjakan soal matematika, tapi guru bisa mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika, kita bisa belajar untuk bersabar, untuk terus berusaha, memecahkan masalah dengan mengasah logika berpikir. Nah, dengan begitu nantinya ketika peserta didik menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, dia bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Lalu juga guru bisa bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu akan teringat dalam diri peserta didik untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Mungkin terkadang ada rasa gengsi, tetapi tetap harus dilakukan, karena itu bisa menjadi pelajaran baik bagi peserta didik. Bahwa sebagai manusia kita harus berani jujur sama diri sendiri dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dari situlah para peserta didik bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu guru juga bisa mengajarkan sopan santun. Ketika ada siswa bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi sikap tersebut. Jangan memarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahwa sikapnya itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan lain yang lebih positif. Gunakan juga pendekatan yang halus. Lalu, guru juga dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk menjadi pemimpin. Saat ini, mempunyai karakter memimpin merupakan hal yang krusial untuk dimiliki. Menyadari hal ini, ada banyak guru juga bisa membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka. Contohnya dengan cara sederhana, yaitu bisa dengan membuat tugas kelompok dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan sebagai ketua kelompok. Jadi tidak hanya siswa yang itu aja yang jadi ketua kelompok, tetapi semua bisa belajar jadi pemimpin. Lalu yang tahap yang terakhir itu ada tahap pembiasaan. Karakter tidak hanya ditanamkan lewat pengetahuan dan pelaksanaan saja, tetapi harus dibiasakan. Nah, dari tahap yang sebelumnya itu juga tidak hanya dilaksanakan saja, tapi harus dibiasakan di setiap harinya. Karena orang yang memiliki pengetahuan belum tentu bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan ilmu yang ia miliki apabila tidak dibiasakan untuk melakukan kebaikan. Lalu selanjutnya ada tujuan pendidikan karakter. Mengutip dari jurnal Almen Nagari, terdapat 5 tujuan dari pendidikan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama itu, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Lalu yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya serta karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Lalu yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Lalu yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Dan selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang macam-macam dari karakter atau lebih dikenal dengan The Six Pillar of Character. Nah, di The Six Pillar of Character ini tentunya ada 6 karakter yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada trustworthiness atau kepercayaan, yang kedua ada fairness atau keadilan, yang ketiga ada caring atau peduli, yang keempat ada respect atau hormat, yang kelima ada responsibility atau tanggung jawab, dan yang keenam ada citizenship atau kewarganegaraan. Nah, sangat berat teman-teman menyimak materi pada hari ini karena sangat menarik sekali.
Dengan menyimak materi ini diharap teman-teman dapat mengetahui karakter seperti apa yang ada di diri teman-teman dan nantinya akan bermanfaat untuk diri teman-teman, yaitu kebutuhan apa saja yang diri teman-teman butuhkan. Dan yang pertama kita akan membahas tentang trustworthiness atau kepercayaan. Pada karakter ini merupakan karakter yang membuat seseorang itu menjadi lebih berintegritas, jujur, dan juga loyal. Nah, apa saja sih sifat-sifat yang ada pada karakter ini? Biasanya dia itu be honest, selalu mengutamakan kejujuran. Dan maksudnya itu mengutamakan kejujuran itu dia lebih suka melakukan kejujuran daripada melakukan kebohongan. Dan yang kedua itu adalah don't deceive, cheat, or steal. Jadi orang-orang yang memiliki karakter ini biasanya tidak mencuri ataupun menipu. Lalu be reliable atau bisa diandalkan. Lalu seorang yang memiliki karakter ini biasanya have the courage to do the right thing. Dia itu memiliki beranian untuk melakukan sebuah kebaikan. Lalu orang-orang yang memiliki karakter ini biasanya ini punya a good reputation di sekitarnya, di depan teman-temannya. Dan biasanya karakter ini itu cenderung lebih setia atau stand by keluarga, teman-teman, dan juga komunitas di sekitarnya. Lalu yang kedua ada fairness atau keadilan. Nah, karakter ini merupakan karakter yang membuat seseorang ini memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. Lalu dia lebih open-minded. Open-minded itu maksudnya lebih berpikiran terbuka terhadap sesuatu yang baru, terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah dengar. Dan dia juga tidak suka untuk take advantage of other. Dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga ada caring atau peduli, merupakan karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain. Nah, kayaknya karakter ini juga sudah familiar di teman-teman sekalian, yaitu karakter seperti ini merupakan karakter yang biasanya itu be kind atau sangat-sangat baik dan ramah terhadap orang di sekitarnya, dan juga be compassionate dan show your care, lebih cenderung menunjukkan kebaikannya di depan orang lain, karena memang pada dasarnya dia orang yang baik, makanya mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain. Dan pastinya selalu menolong satu sama lain. Dia selalu menolong satu sama lain. Ketika temannya tertimpa musibah, dia selalu siap untuk menolongnya. Dan juga selalu memaafkan orang lain atau forgive others. Dan selanjutnya ada karakter dari respect. Yang keempat ada respect atau hormat. Respect atau hormat merupakan karakter yang membuat seseorang ini selalu menghargai dan menghormati orang lain. Dan biasanya seseorang yang memiliki karakter ini treat others with respect. Maksudnya itu dia selalu melakukan sesuatu terhadap seseorang tanpa memandang apapun, dengan tanggung jawab. Misalnya si A umurnya lebih muda dan si B umurnya lebih tua, lalu si B tidak sopan dengan si A karena menganggap bahwa si A ini lebih muda darinya. Nah, seseorang yang memiliki karakter respect atau hormat itu biasanya tidak memandang usia. Meskipun dia masih muda, si B ini tetap melakukan sesuatu dengan respect, dengan tanggung jawab, dengan hormat tanpa memandang usianya. Itu dia melakukannya dengan baik, nge-treat dengan baik selayaknya dia nge-treat manusia tanpa melakukan sebuah penyimpangan. Lalu dia lebih suka be tolerant of difference. Biasanya karakter ini tuh lebih suka toleransi terhadap sebuah perbedaan, apapun itu perbedaannya, perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan usia, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu dia lebih use good manners, not a bad language. Karena ini respect, membawa respect, sebuah kehormatan, makanya dia lebih suka melakukan sesuatu dengan good manners, atau ya mannersnya dengan baik, menggambarkan dirinya itu dengan good manners. Dia tidak suka menggunakan kata-kata yang gak sopan untuk dikatakan. Dia selalu bisa memilah kata-kata mana yang sopan untuk dikatakan, kepada siapa dia berbicara, dia bisa memposisikan dirinya. Lalu dia itu
don't threaten, hit, or hurt anyone. Dia tidak suka menyakiti siapapun, dia tidak suka menekan seseorang karena itu bukan karakternya. Dia lebih suka menghormati orang terlepas dari apapun latar belakangnya. Lalu yang kelima itu ada responsibility atau tanggung jawab, merupakan karakter yang membuat seseorang ini bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu sebaik mungkin. Nah, sikap karakter dari responsibility ini biasanya itu melakukan sesuatu bisa dicerminkan dengan ketika kalian misalnya nih bergabung dengan organisasi, maka kalian diberi tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dalam organisasi tersebut, dan kalian melakukannya, itu disebut dengan tanggung jawab. Kalian telah mengimplementasikan karakter tanggung jawab pada diri kalian. Jadi dia tuh do what you are supposed to do dalam organisasi kamu tersebut. Yang kedua itu do your best. Kamu selalu melakukan yang terbaik ketika sudah diberi tanggung jawab itu. Jadi kamu akan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang sudah ditanggung jawabkan kepada diri kamu itu bisa berjalan semaksimal mungkin. Lalu jika kamu use self control, meskipun kamu diberikan tanggung jawab, kamu juga memberi batasan kepada diri kamu sampai mana kamu seharusnya use self control. Diri kamu juga harus ada kontrolnya supaya tidak menyimpang. Lalu juga be self discipline. Kamu juga meskipun diberi tanggung jawab, kamu juga cenderung untuk bersikap disiplin dan think before act, karena segala sesuatu yang kamu lakukan itu pasti ada efeknya, ada dampaknya terhadap orang-orang di sekitar kamu. Lalu yang keenam ada citizenship atau kewarganegaraan, merupakan karakter yang membuat seseorang ini berperan dengan baik di masyarakat. Nah, karakter ini biasanya sudah diimplementasikan teman-teman nih di dalam dunia perkuliahan. Misalnya itu do your part to improve your school and community. Jadi kamu berkontribusi dalam suatu community untuk memberikan perubahan terhadap lingkungan sekitar. Lalu protect your environment, karena oleh karena itu kamu sangat berdampak terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ini disebut dengan karakter citizenship atau kewarganegaraan. Dan misalnya kamu juga bisa disebut sebagai memiliki karakter citizenship ketika be a good neighbor. Kamu tuh dianggap baik oleh tetangga-tetangga kalian, oleh teman-teman kalian, atau oleh dosen-dosen kalian bahkan. Dan salah satu yang lainnya adalah kamu menjadi volunteer atau sukarelawan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Itu disebut dengan karakter citizenship atau kewarganegaraan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk strategi pembentukan karakter. Di sini saya akan menjelaskan 4 strategi. Yang pertama menurut Thomas Lippona. Yang kedua menurut Dimas Kurniasi dan Berlin Sani. 3 menurut Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadari. 4 menurut Mansur Muslim. Oke, pertama masuk ke Thomas Lippona. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu pendidikan karakter Thomas Lippona seperti apa. Jadi menurut Thomas Lippona, pendidikan karakter harus mengandung 3 unsur, yaitu mengetahui kebaikan, di mana itu adalah knowing good, mencintai kebaikan, desiring good, dan melakukan kebaikan, doing good. Nah, pendidikan karakter tidak selalu mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik, agar peserta didik paham untuk mampu merasakan dan mau melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi menurut Thomas Lippona, karakter berkaitan dengan konsep moral, di mana disebut dengan moral knowing, sikap moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Nah, dari berdasarkan 3 komponen ini,
eh, dijelaskan jika pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar dalam diri manusia untuk memahami, peduli tentang dan melakukan nilai-nilai etika inti seperti itu. Bahkan dalam buku Character Matters, Thomas Stephan mengatakan character education is deliberate effort to cultivate good way that is objectively good human quality that are good for the individuals and good for the whole society. Dimana karakter emang dibuat untuk membuat suatu hal baik di dalam kehidupan sosial masyarakat. Gitu. Nah, jadi Mas Dokana menggunakan tiga cara untuk menanamkan hal-hal baik di dalam peserta didik. Pertama adalah guru menjadi teladan menjadi peserta didiknya, di mana guru menjadi pribadi yang menunjukkan sikap baik dan patut untuk dicontoh. Jadi guru adalah sebuah role model bagi murid agar menjadi agar dia bisa mengikuti kebiasaan baik dari gurunya. Kedua adalah guru dapat membimbing etis dan memberikan sesuatu dan membimbingnya melalui penjelasan nasihat atau bercerita dan diskusi kelas. Dari situ seperti FGD dari situ guru bisa memberikan moral-moral apa saja, jadi bisa membimbing murid-murid agar tetap berkutat pada moral value yang akan diajarkan. Ketiga adalah guru menjadi manusia yang efektif, mana menyayangi dan menghormati peserta didik, kita membantu peserta didik meraih kesuksesan di sekolah dan mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Oke, kita kedua menurut Bernasi dan Bernasali. Di sini saya akan menjelaskan 5 strategi yang digunakan oleh Irma Kurniasi dan Bernasali untuk bagaimana pendidikan karakter itu bisa dikembangkan dan ditanamkan di dalam peserta didik. Pertama adalah inkulkasi nilai, kedua strategi pembinaan, tiga strategi keteladanan, keempat strategi pembangunan keterampilan akademik dan sosial, kelima adalah strategi fasilitasi. Oke. Lanjut yang ketiga, itu menurut Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadari. Di sini dia menjelaskan ada 4 cara atau lebih tepatnya 4 strategi yang digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter di dalam peserta didik. Pertama adalah komunikasi baik, strategi yang pertama, di mana di sini kita sudah berdiskusi dengan para murid agar memikirkan tindakan-tindakan yang baik. Di sini kita akan brainstorming agar dapat dari diskusi itu peserta didik paham apa yang memang menjadi ranah dari karakter yang baik dan moral yang baik seperti itu. Kedua, menunjukkan keteladanan yang baik dalam berperilaku. Lalu yang ketiga, mendidik peserta didik dengan kebiasaan yang baik, sama seperti nomor 2. Keempat, bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita. Dari yang strategi yang pertama bisa dijelaskan jika kita misalkan contoh melakukan komunikasi di dalam diskusi itu, kita akan cari hikmahnya bagaimana, misalkan dari study case si kancil, bagaimana sih misalnya dia baiknya itu gimana, buruknya itu gimana, kita bisa ambil hikmahnya seperti itu dan bisa menanamkan moral-moral apa saja yang memang sudah disaring dan baik untuk seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah menurut Pastor Muslim. Dari sini dia menggunakan dua strategi lebih tepatnya dua strategi yang cukup simpel. Pertama adalah pengintegrasian dalam kegiatan sehari-hari yang meliputi keteladanan, kegiatan spontan, kondisian lingkungan dan juga kegiatan rutin. Kedua adalah mengintegrasian dalam kegiatan program, di mana strategi ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu membuat perencanaan dan atas nilai yang diintegrasikan dalam kegiatan tertentu. Di sini inti dari semuanya itu adalah pengintegrasian, di mana ya seperti di kehidupan sehari-hari seperti apa, kegiatannya seperti apa, itu jadi diintegrasikan. Jadi kita akan tahu bagaimana moralnya itu
bisa semacam bisa dibilang bisa terintegrasi dan terhubung. Jadi contohnya kayak misalkan tadi kehidupan sehari-hari ini, jadi bagaimana kegiatan spontan dan seperti apa kan akan menjadi dapat terhubung satu sama lain. Itu akan menjadi strategi menurut saya cukup baik. Nah, Muslim ini dia seperti mirip dengan Thomas Lincona. Dia itu menggambarkan bagaimana jika pendidikan karakter itu tidak ada di dalam atau tidak ditanamkan di dalam peserta didik secara dini, itu biasanya akan ada 10 tanda suatu indikator bangsa yang memang menuju kehancuran, di mana kita bisa terlihat dari yang sekarang ini terjadi. Pertama adalah meningkatnya kekerasan di belakang remaja, seperti kita lihat di banyak berita, banyak yang tawuran, banyak yang pembuli dan lain-lain, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, sama seperti tadi nomor 1 berkaitan meningkatnya perilaku seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks dan seks bebas. Kelima, meningkatnya pedoman moral dan moral baik dan malah buruknya semakin jadi. Lalu menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, di mana orang yang lebih tua itu tidak dihargai, seperti itu. Yang ke-8, rendahnya rasa tanggung jawab, di mana dia selalu tidak merasa ada tanggung jawab, di mana dia itu tidak memikirkan yang memang harus dilakukan, seperti itu. Memberdayakan ketidakjujuran, sering berbohong, seperti itu. Adanya rasa saling curiga dan benci di antara mereka. Ini seperti mirip kayak kita kembali ke ada namanya evaluasi pendidikan, itu ada namanya ranah afektif. Sebenarnya pendidikan karakter ini mirip dengan ranah afektif, di mana perilaku peserta didik itu bisa terlihat dari sini. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi membangun karakter dengan pembelajaran konseptual. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pembelajaran konseptual itu apa? Jadi pembelajaran konseptual di sini artinya suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran konseptual ini diharapkan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, selanjutnya pembelajaran konseptual ini memiliki 5 elemen yang konstruktivistik. Di antaranya itu yang pertama, pengaktifan pengetahuan atau juga disebut dengan activating knowledge, yaitu pembelajaran yang apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Kemudian elemen yang kedua itu pemerolehan pengetahuan baru atau juga disebut dengan acquiring knowledge, yang artinya pengetahuan itu diperoleh secara deduktif atau dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian diperhatikan secara detailnya. Kemudian elemen yang ketiga itu ada pemahaman pengetahuan atau juga disebut dengan understanding knowledge, yang artinya pengetahuan itu diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami. Kemudian elemen yang keempat yaitu ada mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman atau juga disebut dengan applying knowledge, yang artinya pengetahuan itu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian elemen yang terakhir adalah melakukan refleksi atau juga disebut dengan reflecting knowledge, yang artinya hal tersebut dapat dilakukan untuk memperbaiki strategi belajar yang dipakai oleh peserta didik. Selanjutnya terdapat 7 komponen membangun karakter dengan pembelajaran konseptual. Di antaranya yang pertama adalah konstruktivisme atau juga disebut dengan landasan berpikir pendekatan konseptual, yang dimana bahwasanya pengetahuan itu dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit.
Nah, pada komponen ini, guru meyakinkan pada pikiran peserta didik bahwa segala sesuatu itu harus dilandaskan dengan cara bekerja keras agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Guru juga menekankan bahwa pembelajaran akan lebih terasa bermakna apabila peserta didik mampu bekerja sendiri, menemukan hasil jawabannya sendiri, dan juga membentuk dan membangun pengetahuan dan keterampilan barunya sendiri dengan cara sedikit demi sedikit. Nah, dengan begitu dapat memunculkan karakter peserta didik yang lebih percaya diri dan juga pantang menyerah. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu ada inquiry, yang merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari menemukannya sendiri. Komponen inquiry ini juga menjadi hal yang paling inti dari pembelajaran konseptual. Dengan begitu, sangat mendorong tumbuhnya karakter peserta didik dari segi kemandirian dan juga kedisiplinan. Nah, selanjutnya ada questioning, yang merupakan strategi utama yang berbasis konseptual, yang artinya mengembangkan pertanyaan agar menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, komponen ini mendorong terwujudnya karakter peserta didik dengan cinta kebenaran, kepedulian, dan kreatif. Hal ini juga merupakan alat bagi peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah ketika sedang mendapati sebuah tantangan. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada learning community, yaitu hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Contohnya seperti diskusi di kelas maupun bekerja kelompok. Guru membiasakan para peserta didik untuk melakukan kerja kelompok. Dengan begitu, peserta didik dapat dilatih dan dimantapkan pengetahuannya untuk bekerja secara kelompok. Komponen ini sangat penting bagi peserta didik untuk terwujudnya nilai demokratis, menghargai antar sesama, gotong royong, dan juga bertanggung jawab antar anggota kelompoknya. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu ada modeling atau peragaan. Nah, dalam sebuah pembelajaran keterampilan tertentu ada model yang biasa ditiru baik dari guru, peserta didik maupun alat peraga yang digunakan untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Nah, dalam pembelajaran konseptual, guru bukanlah salah satunya model. Permodelan ini juga bisa melibatkan peserta didik yang biasanya ditunjuk untuk memodelkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Komponen ini dapat melahirkan nilai-nilai berakhlak mulia, iman dan takwa, cinta tanah air, dan juga kreatif. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada reflection, yang dimana berpikir ke belakang tentang hal-hal yang baru dipelajari atau yang sudah dilakukan. Refleksi sendiri merupakan suatu respon terhadap kejadian yang baru diterima. Contohnya itu seperti para peserta didik yang refleks membuat catatan kecil ketika guru sedang menerangkan pada hari itu juga. Nah, komponen refleksi ini dapat melahirkan kesadaran untuk senantiasa peserta didik berintrospeksi diri setiap kali telah melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian otentik, yaitu proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Contohnya itu seperti pemberian kuis, terus UTS, UAS, dan juga bentuk penilaian lainnya. Nah, komponen ini dapat membiasakan peserta didik untuk mengukur kemampuannya sendiri. Nah, peserta didik yang sejak dini terbiasa dengan penilaian otentik akan menumbuhkan sebuah karakter keadilan. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya, terutama ketika teman-teman akan melakukan praktik kegiatan mengajar. Semoga ilmunya bisa terimplementasikan dengan baik. Apabila terdapat pertanyaan yang akan diajukan, teman-teman bisa mengajukannya pada saat pertemuan di Zoom meeting nanti. Dan diingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video di bawah ini ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastic.